penjelasan Pak dari awal Pak, gimana? Oke, terima kasih. Sebelum kami dari Lopom Jakarta Merah Putih memegang kuasa hukum Pak RT dan anaknya Pak Kapi, tentu kita berapa kali sudah survei, sudah ke lapangan, bahkan sudah ketemu. Setelah ketemu, saya tanya jawab dan sebagainya dengan fakta-fakta kita pegang, maka kita dari Lopom Jakarta Merah Putih mendampingi secara hukum kepada klien kami Pak Pasar dengan Pak Kafi, dan itu sejak tanggal 25 Juni 2024. Alasannya Pak, kenapa mau memegang Pak RT itu Pak? Ya, Alasan? tentu aja, satu ya, yang pasti saya kemanusiaan, yang pasti saya pendamping hukum, seorang advokat, lawyer, perlu memberikan bantuan hukum kepada orang yang selama ini tanda kutip sudah diserang, sudah dibullying, sudah macam-macam. Kasihan mereka, saya ketemu fisik ya, kasihan. Jadi secara kemanusiaan ya kita akan mendampingin tentang hukum, di luar itu tidak. Banyak yang beralasan bahwa Pak RT ini katanya memberikan keterangan palsu gitu Pak. Dari Bapak sendiri sebagai kuasa hukum seperti apa Pak? Yang bilang orang, secara fakta, secara yuridis, secara kuasa hukum tidak benar. Kita mendampingi ini perlu pemahaman hukum, jangan melintir, meleset terhadap hukum. Saya paling tidak suka. Saya tidak suka yaitu asumsi, tidak suka bully, tidak suka ini. Kita bicara hukum ini. Oke Pak, bisa diceritakan sebagai saksi kunci nih kan, banyak yang mengatakan Pak RT ini menjadi saksi kunci di kasus Vina ini. Kenapa Pak RT-nya sekarang baru memberikan muncul atau tampil di PRT selama ini sebelum tanggal 25 Juni 2024 bukan kita kuasa hukum. Silakan ditanya dia di mana. Kenapa baru sekali ini dia muncul? Dan Pak RT sama Pak Kafi tidak pernah confess sekalipun. Ya, setelah kita pegang, kami confess mulai tanggal 1. Ya, ditanya kemana PRT? Ada, Pak Kafi ada. Nanti saya lihatkan. Tapi belum domainnya untuk diwawancarai. Setuju, saya perlihatkan kehadiran mereka. Memang seperti apa sih Pak kronologi sebenarnya kejadiannya sambil menimbulkan ini kan sampai apa ya, bisa dibilang ini simpang siur gitu, ada yang bilang seperti itu. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, namanya pendapat orang, silakan aja. Kalau saya kan versinya, saya yakinkan bahwa keterangan putusan di pengadilan tetap komitmen, tetap dia menyatakan itu. Orang menyatakan bully, bahwa mereka para terpidana itu yang sekarang bilang menyatakan dulu menginap di rumah Kafi yang bapaknya Pasren ketua RW tidak ada. Tanggal 27 malam minggu, ya, mereka menyatakan tidak ada di rumah saya orang lain pun yang tidur. Dan kunci rumah itu dipegang oleh Pak RT sama bapaknya Kafi. Kafi tidak pernah memegang kunci. Ya. Orang menyatakan Kafi membuka pintu, dari mana kuncinya? Dan seandainya pun tidur di situ, mungkin nggak muat, mungkin berdebu. Ya. Ada orang menyatakan bahwa mereka pelaku ini terpidana tidak saling mengenal. Bagaimana orang tidak saling mengenal bisa bersatu tidur di satu tempat? Dan yang punya tempat bilang tidak ada. Masa tamunya ngeyel gitu loh. Muncul lagi opini. Ada ketua RW menyatakan melihat. Saya tanya kemarin di lapangan, berapa jarak rumah kamu sama rumah RW? 1 kilometer. Masa iya kelihatan malam-malam? Jangan timbul-timbul yang enggak. Kita versi hukum, nanti kita hadapin aja proses hukumnya di pengadilan. Artinya ini menguatkan bahwa seharusnya bahwa Pak RT ini sesuai dengan BAP pertama gitu ya Pak. Betul. Seperti itu ya Pak. Betul. Dan yang belum tahu bahwa kasus ini sudah dipraperadilkan di level Pengadilan Negeri Cirebon. Praperadilnya kalah. Ya. Infonya sudah minta gerasi. Gerasinya ditolak.
Kalau orang udah minta gerasi itu kan udah mengakuin kesalahan. Berarti sudah Ngapain dia minta gerasi kalau nggak salah? Sudah inkrah Pak ya. Tingkat PN sudah diuji dengan pra-peradilan, banding dikuatkan PT, kasasi dikuatkan. Ini senjata satu, kalau nggak puas terhadap putusan, ya silakan PK, cari hukum baru. Daripada membuat opini gitu loh. Pak, langkah hukumnya seperti apa nih Pak terkait Bapak sebagai kuasa hukumnya Pak? Kewajiban saya memberikan bantuan hukum terhadap klien kami. Itu Ada niatan untuk melaporkan balik nggak Pak? Ini kan kaitannya kan dilaporkan nih. Nah Bapak nih ada niatan untuk melaporkan balik Itu nggak, jelas langkah hukum kita akan sampaikan. Ada isu saya belum punya bukti, katanya dilaporkan ke Barreskrim. Iya. Oh silakan kita buktikan. Kalau itu tidak terbukti, ya jangan salahkan kami untuk melangkah hukum. Kami akan melaporkan balik. Kita akan ladenin ya, silakan. Supaya nggak puas, silakan bikin laporan. Kita percaya dong dengan hukum, karena panglima tertinggi kita hukum, kemana lagi. Ada yang bilang ini apa, rekayasa. Loh rekayasa apa? Kalau ini putusan rekayasa sampai dengan kasasi, berarti polisi penyidik merekayasa, jaksa selaku penuntut umum merekayasa, hakim selaku pemeriksaan merekayasa. Mau dibawa kemana kepercayaan negara ini? Ini udah proses hukum, sudah inkrah. Ya, suka nggak suka, kita hormatin putusan hukum. Silakan aja klien PK. Saya hormatin kalau klien PK daripada ngomong di mana-mana. Ya, mungkin ada rencana pendampingan hukum Bapak. Artinya nanti jika misalnya Pak RT terkait dipanggil oleh pihak dari kepolisian nanti Mulai akan surat puasa ditandatangani yang terbaru itu 1 Juli 2024 kami komitmen. Yang bersentuhan dengan hukum kami harus mendampingi siapapun. Saya informasikan yang terbaru, ya kan? Informasinya ada 12 orang yang mengajukan perlindungan saksi dan korban ke LPSK. Kami baru mengajukan kemarin tanggal 1, sudah masuk suratnya. Terhadap klien kami mengajukan ke LPSK. Kita tunggu aja prosesnya. Apakah 12 ini semua dilindungi atau dengan beberapa orang? Kita hormatkan lembaga LPSK yang independen. Oke Pak, apakah ada intimidasi buat Pak RT selama ini sehingga Bapak melaporkan ke LPSK ini? Oh, banyak, ini salah satunya. boleh iya Pak, boleh di Oh, banyak. apa aja Unjuk Pak rasa bentuk intervensinya Pak? Intimidasinya. Ada unjuk rasa malam hari ke rumah orang. Unjuk rasa itu ke kantor, ke institusi. Ini ke rumah. Itu ke rumah Pak RT-nya Ya, Pak. bagaimana dia nyaman? Tuh. Ini dibullying. Itu bentuk cywar ya, artinya Ini dibullying deh. oh itu sempat dibullying juga. Kasihan Mas. Kalau Sudah keluarga berusia kita juga ya, Pak, gimana? RT-nya ya? Udah tua. Sudah berusia ya. Ini wajah ketua departmen ngapain? Gitu. Ini dibullying, dibesar-besarin begini. Gitu loh. Pasca dari itu mungkin psikologisnya seperti apa Pak? Bisa Jelas, digambarkan? saya ketemu fisik aja makannya susah. Minum aja ada setengah iya, kasihan. Bapak belum pernah ketemu fisik ya. Kemarin di media kan sudah melambaikan tangan bahwa dia sehat. Tapi sehatnya tidak seperti sehat kita. Ada beban moral sehingga pulang takut. Oh sampai segitu Oh, ya iya. Pak? Nah sekarang keamanan dia tanggung jawab aparat keamanan. Hukumnya tanggung jawab kita pendampingan sebagai lawyer. Mungkin terkait dari keterangan yang agak berubah-berubah itu sebenarnya ada intervensi juga nggak sih Pak dari pihak mana yang Siapa sempat yang ada memberikan ngobrol nggak? keterangan berubah siapa? Ada diduga dia itu Ada. memberikan keterangan yang berubah-berubah. Hukum itu kaitannya- pasti secara fakta, tidak ada duga-dugaan itu di hukum. Bahaya kita kalau negara ini nanti duga terus opini. Dia tidak pernah memberikan apapun terhadap siapa orang. Sampai hari ini, sampai kita dampingi. Nanti kalau mau tahu dia, saya hadirkan bahwa dia ada. Nanti kan di persidangan pasti dipanggil, mudah-mudahan dipanggil. Akan menjelaskan. Kita tunggu aja. Pak, kita bergeser dengan kata kuasa hukum dari Pak RT atau Petren yang selama ini lagi dicari. Awal ketemunya gimana sih Pak? Apa dari pihaknya Pak Tren sendiri menghubungi Bapak? Apa gimana nih Pak? Dengan kasus yang sekarang ini masih Tidak ada. Saya kan mantan Kapolres Cirebon. Saya tahu paham persis masyarakat Cirebon. Oke. Ya, saya dari pihak ketiga, saya cari cerita punya cerita.
ketemu kita di satu pertemuan. Oke. Belum kuasa hukum. Siap. Ya, kita dialog dengan tim saya. Kita tanya semua. Mhm. Kita tanya dengan saksi yang kita punya ada. Oh, ini komitmen. Setelah hari ketiga saya putuskan, ya ini perlu pendampingan hukum. Karena rasa kemanusiaan saya. Baru tanggal 25 tandangan berkuasa. Tanggal 25 tandangan berkuasa kita perbaruin dengan surat kuasa hukum yang baru. Mulai tanggal 1 Juli. Ini surat kuasa yang baru. Jadi di luar ini bukan kuasa hukum klien kami. Di tanggal 1 Juli. Sudah secara sah ya Bapak itu sebagai Oke. Secara sah Bapak sudah menjadi kuasa hukum dari Pak Tren. Awal Bapak, oke. Ya, Terus sudah ditantang orang-orangnya sudah. Di halaman berikutnya. Mari kita. Ini tentu kita bagi, tidak mungkin semua kuasa hukum dalam satu acara. Ya, kita bagi dengan satu suara pendapat kita tim daripada lawyer. oke, Bapak kan sudah menjadi kuasa hukum sah. Awal Bapak bertanya dengan kasus ini, fakta apa yang dia bilang dari Pak Tren sendiri dengan BAP di 2016? Iya, putusan dari Hakim Agung saya perlihatkan. Putusan pra peradilan kalah saya perlihatkan. Komitmen dia cerita tidak berubah. Kalau dia ngarang beda hari, beda waktu, tentu tidak sinkron. Ini komit semua sama. Oke. Ya bapaknya saya pisahkan sama keterangannya. Kapi saya pisahkan sama keterangan. Saya samakan juga sama. Jadi awalnya pertanyaannya BAP yang awal 2016 jelas bahwa fakta itu jelas bahwa dia emang jabarkan dengan tektokan yang bahwa saat ini dugaan bahwa saksi-saksi Putusan aja, di putusan pengadilan itu ada kok. Saya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kenapa saya bilang katakan sudah inkrah? Karena PK sampai hari ini belum. Tapi kan kita gini opini dari awal kan Pak, ini kan pertanyaannya soal BAP yang sangat janggal Pak. Karena BAP itu kan seminggu kejadian itu kan saat BAP-nya di Polres Cirebon, baru dilimpahkan di Betul. Polres. Sekarang kejanggalan apapun sudah upaya hukum mereka kok. Sudah pra peradilan di Pengadilan Negeri Cirebon kalah. Coba diapain lagi? Kita berpedoman pada hukum aja. Kalau saya komentar itu, kenyataannya pra peradilan kalah. Kenyataan putusan PN, PT, kasasi kalah. Tidak PK. Terus mau percaya kepada siapa? Pak, berbicara masalah prosedur nih, Bapak sebagai seorang yang berkecimpung di institusi Polri ini melihat nih sebenarnya pelaksanaan tugas polisi ini udah sesuai prosedurnya sih untuk kaitannya untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Oh, sudah dong. Jadi kan di 184 KUHP itu ada 5 kriterianya. Ya, salah satu keterangan saksi, ya kan, keterangan ahli, ada petunjuk. Tentu ini diproseslah baru menetapkan tersangka. Oh nggak percaya, ada lembaganya pra peradilan, sudah diuji di pengadilan negeri tuh. Kalah mau diributin lagi pendapatan tersangka, mundur terlalu jauh. Harusnya upaya hukum ini semua pihak manapun hargai putusan hukum sampai dengan kasasi. Kalau ada yang mau lagi upaya hukum, tidak ada jalan lain, hanya PK 1. Berarti ini selama ini pemberitaan ini, propaganda seperti ini sebenarnya pelemahan untuk institusi polisi juga kan? Semua pihak manapun janganlah bikin boleh bikin opini karena kepintarannya, karena keilmuannya. Proses hukum patuh datang pada hukum aja. Pak, Kita kembalikan ke situ. Pak, melihat banyak tokoh publik yang ikut berandil dalam kasus ini, menurut Bapak seperti apa Pak? Saya nggak tahu kepentingannya apa. Ya, apakah kepentingan orang mau partai? Saya bukan orang partai. Tidak domain saya untuk mengomentari. Silakan tanya dia apa kepentingannya. Berarti menurut Bapak mengikuti kasus ini tokoh publik Hadir itu di persidangan. Semua manapun yang komentator tadi. Silakan. Ayo kita ikutin persidangan. Kita berdebat hukum di persidangan. Itu yang legal. Jangan bikin novel ini semaunya. Pusing masyarakat luas. Kasihan. Jadi masyarakat juga luas. Jangan tahu. Saya hari ini dibully udah 300. Biarin aja.
Kita orang waras ngapain guling-guling dikunci? Ya kan? Ya, lembaga peradilan ya pra peradilan. Pra peradilan itu biar paham. Salah tangkap, salah tahan, salah geledah, salah sita, semua kesalahan administrasi penyidik. Bukan masuk di materi. Materi nanti peradilan. Apakah ini melanggar HAM? Tadi dijawab. Ya, melanggar HAM. Melanggar HAM itu bukan ranahnya hakim pra peradilan. Ada peradilan HAM. Beda-bedain lah, jangan disatukan, dikumulatifkan, membuat masyarakat yang nggak ngerti hukum bingung. Yang ngerti hukum aja bingung. Saya praktisi, saya pelaku sejarah di reserse 34 tahun. 30 tahun menghadapin semua COVID, ya, pengacara, jaksa, saksi saya sebagai penyidik. Udah capek. Ya. Kasus Cikandi, pabrik narkotik terbesar nomor 3 di dunia. Saya ketua timnya. Kasus Marsina Surabaya, saya ketua timnya. Kasus pabrik sabu di Batam, saya ketua timnya. Jangan abal-abal yang tidak pernah jadi tim lapangan, komennya macam-macam. Jadi tatkala penentuan terhadap tersangka, ya kan, itu ada penetapan Perkap Kapolri sudah ada. Diadakan dilakukan gelar perkara. Jadi tidak mungkin penyidik ucuk-ucuk menetapkan. Keterangan saksi ada, petunjuk ada, ahli ada, yang macam-macam ada, keterangan terdakwa nanti disidang. Ini gelar perkara. Setelah gelar perkara dan notulen kesepakatan itu pidana, baru itu nggak ucuk-ucuk. Ada wasidik. Jadi saat press atau rilis saat di tanggal 24 yang waktu ada tanggal berapa tuh ya kan, dari Jakbar sendiri dijelaskan kronologis di situ bahwa ada barang bukti kayu, bambu yang mematikan seorang pina, tapi kenyataannya di saat rilis itu cuma hanya itu. Bapak sebagai mantan penyidik bagaimana tuh? Silakan aja. Penyidik yang mengatakan itu membuktikan. Tatkala kita menyatakan sesuatu, ya kita harus buktikan sesuatu itu. Setuju. Ya kan, silakan. Saya tidak kompeten untuk komentar tentang itu. Pasti akan kami lakukan, tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu jawaban surat dari LPSK. Nah, kalau LPSK sudah ikut masuk di dalam perlindungan kami, tentu mereka juga akan mendampingi. Kita tidak terburu-buru. Biar aja orang menyerang klien kami, biarin aja. Sampai sepuas-puasnya, kalau bisa nggak tidur 7 hari malam bikin konsep, silakan. Saya akan ada ini di sidang. Terakhir pesan untuk masyarakat sendiri yang masih simpang siur dengan permasalahan PG ini, Bapak punya nggak pendapat? Oke, terima kasih kepada seluruh masyarakat, siapapun dia, mau dia praktisi hukum, mau dia ahli, mau dia media, mau dia jangan percaya terhadap info-info yang nggak jelas. Tanyakan kepada narasumbernya, tanyakan kepada yang tahu kasusnya. Kalau masalah saksi PRT sama KAPI, tanyakan kepada saya, jangan nanya kepada orang. Terima kasih. Sampai ketemu di pengadilan. Pak, alasannya Pak RT sampai sekarang Waktunya aja. apakah nanti di persidangan aja Pak RT muncul gitu Pak? Tidak, suatu saat nanti akan kami munculkan. Tatkala sudah ketenteraman, kenyamanan, ya, jiwa dia udah pulih kembali 100%, saya akan munculkan. Katanya bahwa rumah Pak RT benar Pak didatangi orang intimidasi gitu Pak? Sudah banyak tadi yang saya katakan. Kenapa ini? Bulik-bulik, WA, usir Pak RT, tangkap Pak RT, siapa? Minta spill pendapat dengan kasus ini, adakah sistem politik atau sistem di Bukan. tengah kasus banyak pejabat atau orang petinggi yang bisa meredah? Gimana? Tanya yang komentar dari mana pun. Kalau dari partai politik, tanya mah partainya. Tapi melihat Bukan dari sisi- domain saya. Siap. Domain saya hanya hukum aja. Ya? Siap. Makasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Masih minta foto dulu Pak.